Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, dan jangan lupa selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan di air yang mengalir, serta selalu menjaga jarak. Baik anak-anakku semuanya, khususnya yang kelas 12, kita sekarang belajar tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah anak-anakku, kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Mengidentifikasi dengan menggunakan HOTS tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Selanjutnya, menganalisis data-data dari berbagai sumber tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Mengevaluasi dan menyimpulkan tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Selanjutnya, menyajikan hasil evaluasi tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang terakhir, mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Baik anak-anakku sekalian, sekarang langsung ke materi, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum, di mana di dalamnya ada konsep perlindungan dan penegakan hukum. Kita mengutip dari Bapak Andi Hamzah yang mengatakan bahwa perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Nanti kalian bisa lihat di dalam buku paket, silakan kalian tulis di dalam buku kalian masing-masing. Kemudian menurut Bapak Simanjuntak mengatakan bahwa perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Unsur-unsur perlindungan hukum yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, ya. Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum, dan negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu juga unsur perlindungan hukum yaitu adanya jaminan kepastian hukum. Di sini jelas tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum ini akan menjamin kepada warga negaranya dapat perlindungan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi unsur perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan. Tadi sudah dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik itu yang ada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Bahkan seorang tersangka pun mendapatkan hak-hak perlindungan hukum. Kemudian unsur yang lainnya itu adanya sanksi bagi hukuman bagi pihak yang melanggar. Di sini sudah jelas, hukum bersifat memaksa. Apabila ada yang melakukan tindak pidana, sudah jelas akan mendapatkan hukuman yang setimpal.
Oke, selanjutnya pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Di sini jelas ada 3, yaitu tegaknya supremasi hukum. Ya, maksudnya di sini adalah hukum mempunyai kekuasaan. Maksudnya kekuasaan di sini adalah mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kemudian pentingnya perlindungan dan penegakan hukum lainnya adalah tegaknya keadilan. Tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Jadi di sini setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Kemudian mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Bahwa kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Di sini tentang hukumnya. Maksudnya dalam hal ini adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, yaitu adalah Pancasila. Kemudian faktor yang lainnya adalah penegakan hukum. Maksudnya penegak hukum di sini adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Contohnya Kepolisian Republik Indonesia, kemudian juga kejaksaan dan kehakiman. Kemudian faktor yang lain adalah masyarakat, ya. Masyarakat di sini yaitu masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya begini, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku dan harus mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Di sini sudah jelas, dimanapun dan kapanpun sebuah negara, kalau semua sarana dan fasilitasnya cukup, pasti penegakan hukumnya akan sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian yang terakhir adalah kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nah, di sini ada peran Kepolisian Republik Indonesia Keadilan dan Kedamaian. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Ya, berarti di sini yang paling kita sering dengar adalah polisi adalah pelindung masyarakat. Kemudian di sini juga ada peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di bidang pidana yaitu melakukan penuntutan. Maksudnya di sini adalah di dalam sebuah persidangan jaksa penuntut umum tugasnya yaitu melakukan penuntutan dalam menangani sebuah kasus di dalam persidangan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan. Apabila memang sudah ada putusan dari hakim, yang melaksanakan putusan hakim itu adalah seorang jaksa penuntut umum. Selanjutnya melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Kemudian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang. Yang terakhir, melengkapi berkas perkara. Kemudian
tugas yang lainnya di lembaga kejaksaan ini yaitu di bidang perdata. Dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas negara atau pemerintah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, kemudian ada pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Jadi tugas kejaksaan selain adanya penuntutan di bidang pidana juga ada di bidang perdata. Seperti kesadaran hukum masyarakat, peningkatannya di sini biasanya melakukan sosialisasi tentang kesadaran hukum di masyarakat supaya masyarakat semuanya mengerti akan pentingnya taatnya hukum, yaitu untuk penegakan hukum di masyarakat itu sendiri. Kemudian pengamanan kebijakan penegakan hukum, ya jelas ya. Kemudian pengawasan peredaran barang cetakan, juga pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, seperti adanya aliran-aliran sesat seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang barusan Bapak dimengerti oleh anak-anakku sekalian. Kemudian di sini ada peranan hakim. Peran hakim dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di sini pejabat peradilan negara yang diberi wewenang adalah oleh undang-undang untuk mengadili. Jadi tugas hakim adalah memeriksa dan mengadili sebuah perkara dalam sebuah persidangan, di mana terakhir itu apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak sesuai dengan keyakinan hakim dalam hal ini. Nah, selain tadi ada kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim, di dalam ruang lingkup hukum acara pidana juga ada lagi peran satu lagi, yaitu peran advokat dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di sini dijelaskan bahwa advokat atau penasihat hukum adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum, baik itu di bidang perdata maupun di bidang pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasihat maupun bantuan hukum aktif. Jadi setiap seorang tersangka atau terdakwa dapat mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk dilindungi, yaitu didampingi oleh seorang advokat atau penasihat hukum, di mana tujuannya yaitu untuk mencari keadilan terhadap suatu perkara yang dihadapinya. Selanjutnya anak-anakku, di sini ada dinamika pelanggaran hukum. Di dalamnya yaitu adanya ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan ini dilandaskan oleh pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap kebiasaan. Nah, disinilah sebuah fenomena, apalagi di zaman reformasi, di zaman era digital, media sosial dan sebagainya, pelanggaran hukum banyak terjadi. Banyak peningkatan di dalam kriminalitas seperti begal, perampokan dan sebagainya. Jadi akhirnya kenapa bisa terjadi ya, karena tadi itu ya, dalam kondisi apalagi kondisi pandemi COVID-19 ini banyak sekali peningkatan kriminalitas, banyak faktor. Karena memang faktor ekonomi, kehilangan pekerjaan, banyak sekali faktor. Jadi memang sebuah PR bagi pemerintah, terutama penegak hukum, untuk meminimalkan kriminalitas ini bisa meningkat. Kemudian juga ada hukum yang berlaku pelanggaran sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan. Maksudnya di sini adalah hukum-hukum yang sudah tidak sesuai dengan zaman yang sekarang ini, kalau memang sudah tidak sesuai lagi bisa dicabut, kemudian diganti dengan yang baru sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. Nah, ini anak-anakku, ini adalah foto-foto, gambar-gambar
atau contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum. Kita lihat gambar yang paling atas kiri ini. Di situ ini mohon maaf, ada sekelompok perempuan muda, apalah dikatakannya apa ini, ABG ya. Ini melakukan contoh-contoh yang perilaku yang kurang sopan, bahkan dikategorikan melanggar hukum. Di situ ada minuman keras, mungkin mengkonsumsi narkoba. Jadi menurut Bapak, jauhkan diri kalian dari narkoba dan minuman keras karena itu akan merusak saraf-saraf kita. Jadi bergaulah, mencari teman yang baik, jangan sampai salah mencari teman ya. Kemudian yang sebelah kanan ini ada gambar lagi seorang anggota polisi lalu lintas. Di dalam menegakkan hukumnya di lalu lintas ini, mungkin pada saat itu Bapak polisi ini memberhentikan sebuah kendaraan yang mungkin dicurigai bahwa si pengemudi ini mungkin ugal-ugalan atau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kemudian ditanyakan SIM dan STNK-nya, ternyata si pengemudi ini mungkin mengeluarkan sesuatu berupa uang gitu ya, untuk menyogok atau menyuap seorang anggota polisi untuk tidak ditilang lah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini gambar tawuran ya. Nah ini sering terjadi, tawuran ini sering terjadi. Kita prihatin bahwa masyarakat sekarang ini kondisinya mudah sekali terprovokasi. Bahkan di media sosial saling hujat-menghujat, ujaran kebencian dan sebagainya. Sehingga akhirnya menimbulkan perbedaan-perbedaan yang menimbulkan konflik yang melebar kepada anarkis ya, kekerasan. Padahal kita sebagai negara hukum tidak pernah mengajarkan seperti itu ya, karena tawuran ini terus terang merugikan bagi kita semua, karena itu akan merusak tatanan yang ada, yaitu adanya timbul korban, kerusakan baik itu kendaraan, rumah dan sebagainya. Kemudian yang gambar yang keempat ini ada seorang laki-laki mungkin ya sedang menyuntik dengan jarum suntik ini, entah itu apa, itu adalah penyalahgunaan narkoba. Nah ini jangan sekali-sekali kalian mencoba ya, jangan sekali-sekali, karena sekali mencoba itu akan terus mencoba akhirnya menjadi sebuah ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan narkoba, sulit untuk sembuh ya, karena apa? Saraf-saraf kita ini akan rusak apabila sering mengkonsumsi narkoba. Jadi contoh-contoh ini jangan ditiru ya. Supaya apa? Supaya jadi kita ini menjadi generasi yang kedepannya betul-betul generasi penerus yang membanggakan orang tua kalian, membanggakan sekolah, membanggakan negara dan bangsa dan agama. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum ya. Hukum itu sifatnya tegas dan nyata. Di sini tegas mencakup hukuman pokok dan hukuman tambahan. Setahu Bapak, hukuman pokok itu seperti apa ya? Contohnya hukuman penjara, hukuman kurungan ya, hukuman mati. Nah, itu jelas itu hukuman pokok ya. Contohnya umpamanya barang siapa dengan sengaja mencuri barang orang lain yang bukan barang miliknya dihukum gitu kan, penjara itu. Kemudian juga tidak boleh membunuh gitu, pembunuhan juga nggak boleh. Nah, kalau hukuman tambahan yang Bapak tahu itu adalah biasanya sifatnya tentang pelanggaran. Hukum tambahan ini biasanya denda ya, karena apa? Contohnya pelanggaran lalu lintas. Apabila kita tidak membawa SIM atau STNK, ditilang oleh kepolisian lalu lintas, nah itulah hukuman tambahannya, yaitu berupa denda. Biasanya denda ini nominalnya rupiah. Kemudian sifat yang nyata, adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukum berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Jadi undang-undang yang dibuat oleh negara ini
disesuaikan, ditetapkan kadar hukumnya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Jadi setimpal ya, karena supaya di dalam nanti menghasilkan sebuah putusan itu bisa menghasilkan suatu keadilan bagi yang menerimanya. Nah, kemudian ada lagi gambar-gambar di bawah ini, partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Di sini di mana partisipasi masyarakatnya yaitu agar di dalam berlalu lintas baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4, seyogianya kita sebagai masyarakat harus memiliki dan melengkapi surat-surat kendaraan, baik itu SIM dan STNK. Jadi bila mana kita nanti ada razia dari kepolisian lalu lintas, kita tidak perlu khawatir ya, karena kita melengkapi dengan surat-surat yang ada. Kemudian di sebelah kanan ini kegiatan kerja bakti dan gotong royong. Nah, kegiatan kerja bakti dan gotong royong ini di era sekarang ini memang sedang menurun ya. Karena bagaimanapun juga kerja bakti dan gotong royong itu sudah dari dulu ya, dari zaman nenek moyang kita selalu dalam kehidupan di masyarakat itu bersama-sama dengan masyarakat yang lainnya ikut bergotong royong dan kerja bakti biasanya dalam hal membersihkan lingkungan. Nah, bagaimana penerapannya ke depannya ini harus ditingkatkan terutama di wilayah lingkungan kita sendiri. Karena memang sekarang ini terus terang memang jarang sekali kegiatan-kegiatan di masyarakat paling bawah itu melakukan kegiatan-kegiatan seperti kerja bakti dan gotong royong. Harus ditingkatkan ke depannya. Kemudian yang paling bawah adalah sini seperti ada di pos ronda, pos kamling, di mana setiap malam biasanya diadakan sistem keamanan lingkungan atau istilah sehari-harinya ronda, dengan tujuan selain bersilaturahmi dengan warga masyarakat juga, yaitu untuk mengamankan wilayah di masing-masing supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa penting adanya siskamling ini? Ya tadi itu untuk masyarakat yang ada di wilayah tersebut juga sebagai warga negara merasa terlindungi gitu ya, baik itu siang maupun malam. Kemudian di sini ada lagi gambar yang paling bawah adalah di mana ada di dalam sebuah hutan. Nah, ini juga terus kita lihat ya, banyak sekali kejadian hutan-hutan yang gundul ya akibat penebangan liar yang bisa mengakibatkan ekosistem lingkungan ini rusak, yang mana dampaknya akan terjadi bencana seperti banjir, longsor. Jadi memang harus ada penghijauan kembali terhadap hutan-hutan supaya ditanami pohon agar kedepannya pada musim hujan tidak ada lagi bencana-bencana yang terjadi khususnya di kita di wilayah umumnya di seluruh Indonesia. Nah, hanya itu saja dari Bapak ya, materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi penting juga biar kalian tahu seperti apa perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kalian juga tahu tugas-tugas dari kepolisian, kalian juga bisa menganalisis tugas-tugas dari kejaksaan, tugas-tugas dari hakim dan advokat, seperti apa kita ini di dalam penegakan supremasi hukum. Jadi tugas kalian nanti di dalam materi ini nanti melalui WhatsApp, nanti tugasnya nanti kalian kerjakan, bisa tugas individu maupun kelompok. Nanti kalau kalian ingin bertanya apabila ada yang kurang jelas, silahkan melalui aplikasi WhatsApp kalian atau Google Classroom. Kalau memang mau bertanya atau mau menjawab, silahkan ditulis di aplikasi tersebut. Terima kasih buat anak-anakku semuanya. Semoga kalian tetap sehat. Jangan lupa semangat belajar walaupun kondisi dalam keadaan COVID-19 ini. Mari kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita kembali bisa hidup normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.